لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pencinta ilmu dan dakwah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kualitas iman yang luar biasa, sehingga kita masih melaksanakan segala bentuk perintah Allah yang telah diperintahkan dan belajar sedikit-sedikit menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bahkan meninggalkannya adalah definisi dari nilai-nilai takwa. Orang yang takwa adalah orang yang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, imtithalu awamirillah. Orang yang takwa adalah orang yang mampu menjauhi wajtinabun nawahihi, mampu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pencinta dakwah yang dimuliakan Allah, Allah menitipkan keimanan itu kualitasnya berbeda-beda. Ada yazid wala yankus, iman yang selalu bertambah, tidak pernah kurang, yaitu Allah titipkan kepada para nabi dan rasul, para aulia. Kita lihat bagaimana para nabi, para rasul, keimanannya begitu amat luar biasa, keimanannya begitu amat istimewa. Dikala diuji oleh Allah dengan bermacam ujian, bukan turun keimanannya, justru bertambah. Ada iman yang Allah titipkan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang fasik, orang-orang munafik. Iman yang dititipkan oleh Allah adalah wala yazid wa yankus, tidak pernah bertambah tapi selalu berkurang. Sedangkan Allah menitipkan iman kepada para malaikat tetap, ya, la yazid wa la yankus, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Sedangkan keimanan yang Allah titipkan kepada kita memiliki dua sifat yang berlawanan. Qad yazidu wa qad yankusu, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Satu hari Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hal alimtum man a'jabul khalqi imana. Apakah kamu semua tahu iman manusia, iman makhluk yang menakjubkan itu? Jadi Nabi kita bertanya, siapakah makhluk yang memiliki kualitas iman yang menakjubkan? Para sahabat menjawab, faqalu imanul malaikah ya Rasulullah. Iman yang sangat menakjubkan itu adalah iman malaikat. Rasul terdiam. Rasul tidak menyalahkan karena masuk akal. Rasul bijaksana menjawab, wa kaifa la tu'minul malaikah wa hum yu'ayinunal amra. Bagaimana malaikat itu tidak beriman kepada Allah? Ya. Bagaimana para malaikat itu tidak beriman kepada Allah sedangkan mereka itu berbakti
berbakti terhadap perintah Allah. Wa kaifa la tu'minul malaika wa hum yu'ayyinunal amr. Maka terdiam para sahabat. Terus ada sahabat yang lain. Imanun nabiyyun ya Rasul. Iman yang sangat menakjubkan itu adalah imannya para nabi. Rasul pun terdiam tidak menyalahkan. Karena apa? Karena memang nabi, ya, para anbiya, keimanannya luar biasa. Semakin diuji, semakin bertambah keimanannya. Diberikan cobaan, selalu sabar. Diberikan nikmat, selalu bersyukur. Maka kata Rasul, ya, ketika para sahabat menjawab, qalun nabiyyun ya Rasulullah. Apa kata Nabi dengan bijaknya? Wa kaifa la yu'minun nabiyyuna warruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama. Bagaimana para nabi itu tidak beriman kepada Allah? Ya. Bagaimana para nabi itu tidak beriman kepada Allah? Ya. Wa kaifa la yu'minun nabiyyuna warruhu yanzilu alaihim. Ya. Sedangkan malaikat Jibril itu turun kepada mereka membawa perintah dari langit. Ya. Terus para sahabat pun diam. Ya. Iya juga. Nabi beriman kepada Allah karena mereka mendapatkan wahyu. Malaikat beriman kepada Allah karena memang tidak diberikan nafsu. Malaikat diciptakan hanya yu'ayyinunal amro. Akhirnya ada sahabat yang mengangkatkan tangan. Qalu, sebagian mereka berkata, ashabuka ya Rasulullah. Iman yang paling hebat itu, yang paling menakjubkan itu, ya, yaitu ashabuka ya Rasulullah, adalah iman sahabat-sahabatmu. Mereka menemanimu dalam perjuangan. Mereka berbakti dalam perjuangan. Darah, nyawa, keluarga menjadi taruhan. Bahkan waktu diserahkan untuk perjuangan. Cinta kepada Allah, cinta kepadamu ya Rasul. Mereka hidup dengan keimanan bersamamu. Maka jawab Rasul, faqala wa kaifa la yu'minu ashabi. Bagaimana sahabat-sahabatku tidak beriman? Wahum yarawnal mu'jizati minni. Mereka melihat mukjizat minni dariku wa ana unabbi'uhum bima unzila alayya. Jadi wajar saja kata Nabi, sahabat-sahabatku beriman kepada Allah karena mereka melihat mukjizat dariku yang turun. Ya, dan aku memberikan kabar kepada mereka. Mereka percaya. Mereka bersamaku melihat Al-Quran. Mereka bersamaku melihat mukjizat. Mereka melihat kebenaran. Maka ketika mereka beriman kepadaku, tentu sesuatu yang wajar. Kita lihat bagaimana sebuah hikayat. Pada suatu hari orang-orang kafir berkumpul di rumah Abu Jahal. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Torik, ya, Asai Dalani ini masuk seraya berkata, ya, apa yang mudah kita lakukan untuk membunuh Rasul Muhammad? Ya. Barangkali ada yang setuju dengan ucapanku. Ya. Mereka menjawab, bagaimana Torik caranya? Sahut seseorang dari mereka, bahwasanya Muhammad sedang berada di dinding Ka'bah. Biasa Muhammad kalau istirahat biasa di samping-samping Ka'bah. Maka andaikan salah seorang dari kita ini berangkat ke sana membawa batu yang besar dan dilemparkan dari atas kiblat, tentu Muhammad ini akan mati. Muhammad akan tertimpa dengan batu. Ketika mendengar Torik ini memberikan usulan, didengar oleh para konco-koncoknya ketika itu, maka yang bernama Sihab ini langsung berkata, okelah, baiklah. Ya, aku yang akan berangkat. Aku akan lemparkan itu batu ke atas palanya Muhammad di sisi Ka'bah dengan batu yang besar. Akhirnya mereka berangkat cara diam-diam. Ya.
dengan izin Allah ketika mereka melemparkan batu itu dari atas Ka'bah, ya sudah tepat sasaran kepada Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Batu tersebut justru kembali. Batu tersebut ngapung ke awang-awang, ya. Loh, batu itu justru bergelinding, ya, menuju kepada mereka, ya. Rasulullah melihat, sahabat pun melihat. Disitulah para sahabat melihat mukjizat, ya, pada diri Rasulullah SAW. Maka beriman kepada Allah dan juga beriman kepada baginda Rasulullah SAW dengan kerasulannya. Terus apa kata Nabi kita? Ya. Walakin a'jabun nasi imana qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni wa yusaddiquni. Ya. Qala, apa kata Rasul? Faulaika ikhwani. Iman yang menakjubkan dari manusia itu adalah satu kaum yang datang setelah aku beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku, dan mereka membenarkan apa yang kubawa. Maka mereka lah saudara-saudaraku. Kita tidak pernah melihat wajah Rasul. Kita tidak pernah bersama Rasul, duduk bersama Nabi. Tapi kita mengimani baginda Rasul. Kita tidak pernah mendengar suara Rasul, tapi kita mencintainya. Kita tidak pernah mendengar langsung ucapan Nabi, tapi kita mengamalkan segala sunnah-sunnahnya. Kaum yang datang setelah Rasul, yaitu kita. Kaum yang tidak pernah melihat Rasulullah adalah kita. Kaum yang tidak pernah hidup bersama Rasul adalah kita. Orang yang tidak pernah melihat baginda Rasul, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi mengimani, tapi begitu amat cinta kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, faulaika ikhwani, mereka adalah saudara-saudaraku. Para pencinta dakwah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dicintai oleh Rasulullah. Walaupun kita tidak pernah memandang wajahnya Rasul, tidak pernah makan bersama Nabi, tidak pernah hidup di masanya, tetapi kita sebagai umatnya yang akan diselamatkan oleh Allah karena mencintai Rasulullah SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.